Sudah muncul ya? Muncul dah, Pak. Sudah muncul? Muncul. Di saya sudah muncul. Punya saya masih loading. Di Fauji sudah muncul, Pak. Di Muhammad Fauji sudah muncul di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minta tolong Bu Musfadila direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih. Sebelum kita memasuki pada pembahasan kali ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah di kelas ini aktif semuanya, anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah aktif Munir semuanya. bisa masuk, Pak. Alhamdulillah aktif semuanya. Baik, langsung saja sebelum pelajaran kita mulai, tentunya saya minta tolong kepada Ananda Misbahul Munir untuk memimpin doa. Monggo, silakan Ananda Misbah. Ya, Bapak. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Di dalam hati membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ananda Misbahul Munir. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pada tujuan dan materi begitupun selanjutnya, kali ini saya akan membahas tentang masalah tata cara sholat berjamaah dan sholat munfarid sesuai dengan koridor syar'i. Seperti itu. Akan tetapi sebelumnya kita tentunya harus tahu dulu tujuan pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu memahami tentang tata cara sholat berjamaah dan munfarid. Kemudian kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sholat jamaah dan munfarid. Dan yang kedua, mempraktekkan sholat jamaah dan sholat munfarid. Nah, oleh karena itu, sebelumnya saya mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, siapa di antara kalian yang aktif melaksanakan ibadah sholat wajib secara berjamaah? Ayo, siapa di antara kalian yang aktif? Saya subuhnya sering telat, Pak. Oh, subuhnya sering telat. Mungkin yang lain? Ya, saya yakin kita semuanya pasti akan berusaha untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Kemudian selanjutnya kalau seandainya kita sudah aktif atau sudah bisa melaksanakan sholat jamaah, tentunya kita akan akan mengerti tentang masalah manfaatnya. Baik anak-anakku, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pengertian, dalil dan keutamaan. Kemudian yang kedua, syarat sholat berjamaah. Ini saya tulis sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah. Untung pakai H, nggak pakai K. Mohon maaf. Kemudian yang ketiga yaitu ketentuan sholat berjamaah. Ketentuan sholat berjamaah.
Mungkin di antara anak-anakku sekalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah dan sholat munfarid? Mungkin di antara kalian ada yang tahu? Sholat jamaah, sholat bareng-bareng, tak? Oh, sholat bareng-bareng. Kalau sholat munfarid? Sendirian, Pak, Sholat sholatnya, Pak. Oh, sholat sendirian. sendirian. Ya, mungkin ada juga yang tahu tentang dalil dan keutamaannya. Mbak. Nah, Belum tahu, baik, Ustaz. Belum tahu, baik, Bro. baik. Saya akan jelaskan dulu. Tadi sudah sudah dijawab oleh Bapak Fauzi dan juga Bapak Muhtar. Oleh Ananda Fauzi, Ananda Muhtar. Mohon maaf. Di sini dijelaskan sholat berjamaah, yaitu sholat yang dilakukan secara bersama atau dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai imamnya. Kemudian sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan secara sendirian. Terus dalil dan keutamaannya sholat berjamaah di sini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu sholatul jamaatu afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajat. Yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Yang mana pahalanya itu mencapai sebanyak 27 derajat. Ini. Jadi kita tentunya diusahakan kalau bisa melaksanakan ibadah sholat wajib secara berjamaah. Jika sendiri itu pahalanya sedikit, ya, pahalanya sedikit. Ada yang mengatakan cuma ada beberapa pahala saja. Alangkah baiknya kita melakukan sholat secara berjamaah saja. Begitu ya, anak-anakku sekalian. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nah, baik, kalau nggak ada, tadi sudah dijelaskan tentang masalah pengertian sholat berjamaah. Nah, di sini ada syarat sahnya, ada syarat sholatnya. Ya, ada syarat sholat berjamaah. Ya, tentunya di sana ada imam, sudah pasti ada imam. Ya, ada imam, terus ada makmum, terus dikerjakan dalam satu majelis, terus sholat makmum sesuai dengan sholat imam, seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini ada imam. Imam yang bagaimana? Yang bagaimana? Di sini saya jelaskan yang dimaksud imam di sini tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, jangan sekedar asal-asal imam, nanti ada istilah imam bonjol seperti itu, imam S. Arifin, bahkan imam-imam sesat nanti seperti itu. Makanya hati-hati, jangan asal-asalan jadi imam. Ya, anak-anakku. Nah, di sini syaratnya harus baligh, ya, harus baligh. Sudah pasti baligh. Kemudian fasih dan hafal bacaan sholat. Jika tidak sesuai jika tidak lancar baca Al-Qur'annya, apalagi tidak sesuai dengan tajwid, itu ya sah memang sahnya, tapi alangkah baiknya cari saja yang fasih biar makmum itu mengikutinya dengan sempurna. Terus imam itu bukan orang yang dibenci jemaah. Nah, hati-hati bagi makmum itu ketika memilih imam. Kemudian harus mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Seperti itu. Terus yang terakhir, imam pria untuk pria dan wanita. Sedang imam wanita untuk wanita saja. Nah, yang terakhir ini masih perlu digarisbawahi. Sekarang banyak satu kelompok yang mana imamnya ada dua. Ya, ada dua, ya seperti itu. Itu tidak boleh, tidak sah. Nah, di sini harus imamnya satu, kemudian diikuti oleh beberapa makmum. Ya, imam pria untuk pria dan wanita, sedang imam wanita untuk wanita saja. Seperti itu. Bagaimana kalau yang waria, Bapak? Yang waria, anak-anakku sekalian, bagaimana? Apakah boleh bermakmum sama laki-laki? Atau bermakmum
apa dengan perempuan untuk kelompok waria seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjawab? Waria itu apa, Pak? Waria itu bencong, bencong kalau bahasa anunya. Oh. Bencong. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Iya, boleh. Silakan Ananda Mukhtar. Ini kan syarat-syarat menjadi imam, Pak. Iya. Katanya teman saya yang bernama Fatoni, ya, Fatoni itu pernah menyampaikan ke saya, kalau belum sunat itu nggak boleh jadi imam, Pak. Tapi kok di sini tidak ada kata-kata sunat, saya juga bingung ini, Pak. Lah, kata sunat itu sebenarnya sudah masuk di tingkat baligh, sudah di tingkat baligh. Seperti itu. Walaupun belum sunat tapi sudah baligh, itu kan gimana ya? Baligh itu kan istilahnya sudah cukup umur, Bapak. Walaupun belum sunat tapi sudah nafsunya tinggi, itu kan sama saja. Seperti itu ya. Jadi Fatoni teman saya Fatoni itu kan nafsunya tinggi, Pak. Berarti sudah balik gitu ya. Mukhtar, ini rahasia Ya, di belakang Mukhtar. Itu rahasia ya. Itu rahasia ya, Ananda Mukhtar, jangan dibuka di sini. Baik, dilanjut saja. Tadi ada syarat imam, kemudian sekarang ada syarat-syarat makmumnya. Ya, makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Di sini syaratnya yang pertama tentunya harus berniat mengikuti imam, sudah pasti. Jika sholat zuhur harus mengikut niat sholat zuhur makmuman gitu. Kemudian tidak mendahului gerakan imam, ini sudah pasti. Sholatnya sesuai dengan sholat imam, sudah pasti. Mengikuti imam dalam segala gerakan sholat, berada di belakang imam dalam satu majelis atau tempat, ya, berada di belakang imam dalam satu majelis atau tempat. Nah, ini perlu juga digarisbawahi, berada di belakang imam dalam satu majelis atau tempat jika seandainya contoh di dalam mendirikan sholat di masjid misalnya. Biasanya kan ada makmum laki-laki dan perempuan, itu dibatasi dengan tabir. Seperti itu. Nah, itu kan memang dalam satu tempat, tapi makmum harus mengetahui gerakan imam. Di daerah saya ada tabirnya terlalu tinggi, pas dengan ukuran manusia. Ya, jadi ketika pada waktu mengikuti imam, makmum itu kadang kelewat gitu kan. Ya mungkin suara makmumnya kurang jelas seperti itu. Ini juga perlu diperhatikan. Berada di belakang imam dalam satu majelis atau tempat. Kemudian yang terakhir, tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya, seperti itu. Baik. Selanjutnya ada macam-macam makmum. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk, dan makmum munfarik. Itu bukan mufarik ya, itu makmum munfarik, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Saya Pak Guru, mau tanya Pak Guru. Ya, silakan Ananda Misbah. Tadi untuk makmum ada di belakang imam Pak Guru. Saya lihat kadang ada di sampingnya Pak Guru. Gimana itu? Sah juga Pak Guru? Kalau makmum, ya terima kasih untuk Ananda Misbah atas pertanyaannya. Kalau ada di samping itu boleh, asal jarak 1 kaki. Nah, kalau misalnya makmumnya cuma ada 1 orang seperti itu, jadi boleh. Oh, Seperti boleh. itu, Makasih ya. Pak Guru. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain? Nah, kalau nggak ada, baik, kita lanjut saja di ketentuan sholat berjamaah. Nah, di ketentuan sholat berjamaah, di sini ada sholat sunnah berjamaah, halangan sholat berjamaah, posisi dalam berjamaah. Nah, sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah, itu sini sudah dijelaskan, ada sholat fardu, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, dan seterusnya. Ya. Kemudian
selanjutnya ada halangan, ya, halangan. Halangan sholat berjamaah. Sini agak loading. Agak loading di sini. Halangan sholat berjamaah. Nah, halangan sholat berjamaah. Di sini ada, saya tulis ada 7. Ada hujan, angin topan, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar, ingin buang air besar dan kecil, takut, sakit, serta memakan makanan bau pada mulutnya. Biasanya makan petai gitu. Ini kalau halangan sholat berjamaahnya. Jadi hati-hati. Kemudian posisi dalam berjamaah. Ya, posisi dalam berjamaah di sini ada gambar. Ya, ada gambar posisi imam dan makmum ini. Ya, yang ini yang ditanyakan tadi sama Ananda Misbahul Munir di sini. Ini ya, jaraknya 1 kaki. Nah, kalau misalnya ada dua orang makmum, laki-laki dan perempuan, jadi gambarnya seperti ini. Makmum perempuan harus ada di belakang, tidak boleh ada di samping kiri. Laki-laki tidak boleh seperti itu. Nah, ini cuma sekedar ilustrasi saja gambarnya. Baik, untuk materi sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke evaluasi. Kalau nggak ada, di sini saya punya punya permainan, ya, punya permainan di sini. Ya, mungkin anak-anakku sekalian bisa menjawabnya. Nanti kalau jawabannya itu benar, ya alhamdulillah. Kalau salah, ya kita perbaiki nanti. Nah, yuk monggo. Ini yang pertama. Sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, salah seorang diantaranya menjadi imam, sedang yang lain menjadi makmum, merupakan pengertian dari apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kenapa, Pak? Ya, ada yang bisa menjawab? 1 saja. Ada yang bisa menjawab? Nah, baik. Kalau begitu, kita sampai di sini saja, kita cukupin saja. Untuk referensinya, ini yang Bapak ambil. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup, saya minta kepada Ananda Fauzi untuk memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini yang diberikan oleh Bapak Guru, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari mulai tadi mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Observer siapa? Pak Tony, Bu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan dari Bapak Muhammad Ali Zainul yang Pak Tony sangat suka, di situ adalah subhanallah pembawaan saat menyampaikan materi dan di setiap kegiatan, baik kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan tadi evaluasi sangat santai, sangat tidak grogi. Jadi sepertinya kami pun sebagai siswa mengerti apa yang beliau sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain-lain biar Bu Zahroh. Saya tadi cuma ingin meluruskan dari sisi konten tadi ya. Jadi ketika ada siswanya bertanya tentang imam yang belum sunat ya. Nah,
itu jawabannya dua ya. Jadi kalau ukurannya mumayyiz, karena yang penting adalah sudah balik, tapi di sisi lain dia akan menanggung najis. Jadi itu kan sudah jelas di salah satu kitab itu kan waman kan gitu. Jadi ada imam yang tidak boleh diikuti ketika sudah tahu kalau dia itu menanggung najis. Nah, itu. Iya betul. Jadi itu ya. Iya, jadi Pak, tolong ya. Itu di Tufatul Tulab kan, waman alaihi najasatun khafiyatun ghairi ma'fuin anhu. Kan itu. Iya, betul. Jadi itu. Barangkali ke depan referensinya jangan cuma pakai modul. Makanya kemarin ketika misalkan mengajar apapun, kan PAI ya, ketika PAI ya tentunya kan fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis, kemudian dan referensi yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Ji. Menyambung yang disampaikan Pak Muhid ya, kalau Pak Muhid tadi dari segi konten, memang itu hal yang sangat fatal. Kalau panjenengan menyampaikan satu hal yang salah, akan menjadi warisan kesalahan terus-menerus. Murid itu menerima itu dan akan dilakukan sendiri juga sebagai pedoman beribadah, dan bahkan yang fatal lagi disampaikan ke orang lain. Jadi tolong hati-hati, kita perlu banyak referensi. Yang paling valid itu ya sumber yang utama, itu yang kita jadikan rujukan. Makanya saya sangat setuju apa yang disampaikan beliau tadi. Kemudian terutama dalam membaca Al-Quran, membaca apapun dalil, jangan sampai kita itu salah menyampaikan ke murid. Coba saya tanya ke Pak Hasan ya, Pak Zainul Hasan tadi pakai metode pembelajaran apa? Metode pembelajarannya pakai apa? Pakai pakem, Bu, pakai pakem. Pakem. Iya, pembelajaran efektif. Terus yang efektif itu yang apa? Kan banyak macamnya, Pak. Yang pembelajaran pakem efektif itu kan banyak. Itu kan hanya sebutan. Ada cooperative learning itu juga banyak. Ada problem based learning, project based learning, discovery learning. Terus panjenengan milih apa? Kalau saya itu memilih yang problem based learning. Problem based learning itu apa, Pak Hasan? Mengatasi masalah. Mengatasi masalah. Ya. Berarti kalau yang dengan pilih itu problem based learning, itu nanti kan dituangkan dalam modul ajar problem based learning, termasuk sintak-sintaknya atau langkah pembelajarannya juga harus mengikuti problem based learning. Nah, problem pembelajaran yang berpusat pada masalah, berarti panjenengan mengawali pembelajaran itu dari mengangkat sebuah permasalahan. Lalu peserta didik itu diajak bersama-sama menyelesaikan permasalahan berdasarkan teori yang anak-anak pelajari hari itu. Tapi yang saya lihat tadi, Pak Zainul itu seperti mempresentasikan sebuah makalah, jadi jenengan yang lebih aktif daripada muridnya. Harusnya tidak panjenengan yang mempresentasikan, ini sebagai instruksi aja di awal, oke, nggak apa-apa. Anak-anak nanti ini ketentuannya imam diselesaikan sekilas saja nggak apa-apa lah. Nanti panjenengan ambil, mungkin dibentuk ada 3 kelompok ya di kelas. Nah, masing-masing kelompok itu carilah permasalahan yang berbeda. Permasalahan itu sumbernya boleh dari guru untuk membantu anak-anak, mungkin anak-anak belum siap, atau sebelum pertemuan sebelumnya, anak-anak itu diberikan pesan, anak-anak pertemuan berikutnya kita bahas tentang tata cara sholat misalnya. Nah, anak-anak ini saya tolong cari permasalahan-permasalahan yang pernah kamu temui tentang pelaksanaan sholat, entah kamu lihat di masjid, di musola, dimanapun kalian lihat. Kan banyak ada yang sholat kemudian didorong temannya, gimana Bu, tengah-tengah sholat batal, apa boleh dilanjutkan? Nah, itu permasalahan kan. Kemudian ada yang sholat sarungnya dipelorot temannya, permasalahannya itu kan, permasalahan seperti itu. Kemudian sholat tiba-tiba sarungnya sobek, auratnya kelihatan, itu gimana? Itu kan permasalahan. Jadi itu bisa diangkat menjadi problem based learning. Nah, dikaitkan dengan teori-teori. Kemudian ada seperti yang
ditanyakan murid-muridnya tadi itu, ada anak kecil terus jadi imamnya orang dewasa, itu kan sebuah fenomenologi yang bisa diangkat, didiskusikan. Rekan kayak gini Pak, bahsul masail kecil-kecilan di level SMP, yaitu lebih menarik. Problem-based learning itu baik sekali, sangat menarik untuk kita gunakan untuk kita pilih menjadi model pembelajaran. Itu ya Pak. Jadi kesannya hari ini Pak itu lebih banyak ceramah. Jadi tolong nanti pada saat PPL diperbaiki, lakukan betul langkah-langkah kalau jenengan betul-betul melaksanakan, itu akan sangat menarik, tidak terasa. Seperti itu Pak. Kemudian jadi tadi formatifnya dengan tanya jawab, lalu sumatifnya dalam bentuk apa tadi belum ada kejelasan. Kesimpulan upayakan di akhir pembelajaran itu sebagai cross check anak-anak pembelajaran hari ini tuh anak-anak yang menjawab. Kemudian refleksi baik dari guru ataupun peserta didik, jangan lupa menyampaikan materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Seperti itu Pak secara umum. Untuk lain-lainnya nanti secara detail bisa diskusi lewat WA. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suro.